Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hidayatul Hidayah. Adabul khuruji ilal masjid. Adab-adab tata krama ketika keluar dari rumah menuju masjid. Jadi mari kita terangkan tentang masalah-masalah bersuci, masalah-masalah istinja. Bahkan sudah diterangkan juga tentang masalah tayamum. Setelah itu prakteknya yaitu apa? Yaitu ketika pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dimulai dari sholat subuh. Faidah baroda angkaharatika fasoli bikairika rok'atai subuhi ikan al-fajru kotolaan. Kalau kamu sudah selesai dari bersuci, sudah wudhu, atau misalnya kalau junub sudah mandi, maka sholat di rumah 2 rakaat sholat subuh atau sholat fajar qobliyah subuh. Ini sunahnya sebetulnya di rumah. Ini sholat qobliyah itu sunahnya dikerjakan di rumah. Kalau sholat fardu itu sunahnya dikerjakan di masjid bagi laki-laki. Nah, itu kamu lakukan sholat qobliyah subuh apabila fajar sudah keluar. Fajar sotik itu sudah waktu subuh, langsung sholat qobliyah subuh di rumah. Karena yang Allah Rasulullah SAW, begitulah yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan, Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih utama dibandingkan mendapatkan dunia dan seisinya. Dan dunia dan seisinya itu nilainya tidak ada apa-apanya dibandingkan orang melaksanakan sholat qobliyah subuh. Cuma tawajjah ila masjid wala tada'a sholata fil jamaah. Kemudian setelah sholat qobliyah subuh menuju ke masjid dan jangan tinggalkan sholat berjamaah. La siyama li subhi, la siyama subha, tidak khususnya lagi apalagi sholat subuh. Nah, jadi jangan sampai sholat subuhnya itu dikerjakan di rumah. Sholat subuh dikerjakan dengan berjamaah atau di kamar sendirian, sholat subuhnya sendirian. Tidak seperti itu ya. Sholat subuhnya di masjid dengan berjamaah. Fasolatul jamaati tahduru ala sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Karena sholat jamaah itu melebihi sholat sendirian di dalam pahalanya dengan 27 derajat. Pahalanya itu sangat tinggi sholat berjamaah. Makanya jangan sampai orang itu kok saya sholat, yang penting gugurkan kewajiban. Jangan seperti itu. Harus diusahakan sholatnya itu berjamaah. Karena sholat berjamaah, sholat itu berarti mengikuti perintah Allah. Berjamaah itu sunnahnya Rasulullah. Berjamaah. Fa'in kunta tatasahal fi misli hadzal fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi. Kalau kamu itu meremehkan masalah keuntungan ini, keuntungan 27 derajat ini, maka apa manfaatnya kamu itu mencari ilmu? Orang cari ilmu itu kan supaya diamalkan, supaya kalau sudah tahu dikerjakan. Nah kalau sudah tahu fadilahnya berjamaah, semua orang pasti sudah tahu fadilahnya berjamaah, dan kalau tidak dikerjakan, terus apa gunanya orang itu mencari ilmu? Tidak ada manfaat itu. Wa inna ma thamaratul ilmi al-amal bihi. Karena buahnya ilmu itu adalah
mengamalkan ilmu tersebut. Kalau orang mencari ilmu tapi tidak mengamalkannya, sama seperti ada pohon yang punya buah tetapi tidak ada buahnya. Di sini bodoh motor, di sini teman-teman mau ngambil durian, terus duriannya tidak pernah berbuah, isinya bodoh teman. Atau orang nanam mangga di depan rumahnya, dia pagi bersih daun-daunnya pada rotok orang mangga itu ya kan. Ya pagi bersihin, nyapu daun-daun yang jatuh, sore juga begitu. Tapi mangganya tidak berbuah, itu kan rugi gitu. Capek Allah, capek nyapu ya kan? Nah, tapi kalau orangnya punya mangga tapi berbuah itu kan enak. Nyapu suara boko, capek-capek nyapu tapi nanti dapat buah ya. Sama juga begitu, orang sudah nyari ilmu capek-capek jauh-jauh, kemudian waktunya lama tapi tidak diamalkan, capek aja, tidak dapat apa-apa. Ini digalakkan supaya sholatnya ini berjamaah, jangan sendiri. Faidah sa'id ilal masjid fausya ala hayyinatin wa tu'adatin wa sakinah wala takjal. Kalau kamu tadi sudah semua itu, maka menuju masjid itu jalannya itu jalan yang tenang, alon-alon, tenang, kemudian jangan tergesa-gesa. Jangan kok mau sholat jamaah nunggu sudah komat sehingga masuk ke masjid itu lari-lari ya. Lalu serak. Ini tidak benar seperti itu. Malah mengganggu orang lain. Kalau misalnya lari-lari atau lagi sambil suaranya dikeras-keraskan, suara, itu tidak bagus. Nanti tidak baik malahan. Jadi menuju masjid itu dengan tenang, dengan alon-alon, hati-hati begitu. Wa qul fi tariqika Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilin 'alaika wa bi haqqi raghibina ilaika wa bi haqqi man syahada ilaika. Kemudian ketika di jalan itu berdoa, sambil berdoa, doanya apa? Ya Allah, aku meminta kepada Engkau atas haknya orang yang meminta kepadamu, atas haknya orang yang mencintai kepadamu, atas haknya perjalananku ini yang aku lakukan untuk supaya apa? Artinya apa yang saya kerjakan ini supaya dapat pahala. Fa ini lam akhruj asyaran wala qadar wala riya'an wala sum'ah. Karena aku ini keluar dari rumah menuju masjid itu tidak karena kufur nikmat, bukan saya itu pergi itu minggat, itu bukan. Pergi masjid bukan itu. Bukan pula saya itu nyeleweng, bukan. Diktator itu maksudnya syaitan rohid. Saya itu senang tapi dengan gembira tapi yang berlebih-lebihan, pesta-pesta, keluarnya itu dengan jingkrak-jingkrak, tidak seperti itu. Walarian, dan juga bukan karena pamer. Saya pergi ke masjid, sholat jamaah, bukan mau pamer, mau pencitraan, supaya dilihat dia sekarang sudah berjamaah. Gimana begitu? Lagi kalau musim-musim kampanye yang tadinya tidak sholat, akhirnya dia disoting supaya sholat. Yang tadinya tidak jamaah, akhirnya jamaah. Yang tadinya tidak jumatan, disoting semua ini sholat Jumat di sini. Sholat Jumat bersama calon presiden, sholat Jumat bersama calon gubernur. Padahal selain itu tidak pernah sholat Jumat.
Tidak begitu. Jadi perginya ke masjid itu bukan karena pamer, wala sum'atan, dan bukan supaya terkenal. Oh, dia adalah orang yang ahli sholat subuh berjamaah, bukan begitu. Karena Allah Ta'ala Tarharatu intiqa asufika Wabtiwa amardotika. Aku ini keluar dari rumah untuk menuju masjid karena takut terhadap murkamu. Jangan sampai kita itu sudah dikasih nikmat, tidak mau ibadah, nanti dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan juga saya ini menuju masjid ibtiwa amardotika, mencari ridho. Kita nyari masjid itu supaya diridhoi oleh Allah Ta'ala, bukan berarti kita itu untuk mendapatkan urusan dunia, tetapi supaya dapat ridho Allah Ta'ala. Fas'aluka anta qadani minan nar wa anta ghfirli dhunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka aku meminta kepada engkau supaya engkau menyelamatkanku dari api neraka, dan engkau ampuni dosa-dosaku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya engkau. Jadi maksudnya karena saya ini buat ke masjid ibadah, maka selamatkanlah saya, jangan sampai saya dibakar di neraka. Jangan sampai saya itu memiliki dosa-dosa, supaya pergi ke masjid itu diampuni dosa-dosa. Karena orang itu kalau ke masjid, setiap langkahnya itu menggugurkan satu dosa. Kalau kita itu langkahnya jauh, berarti dosanya banyak yang dihapuskan. Kemudian ketika di dalam masjid, malaikat juga mendoakan. Termasuk masjid itu sudah didoakan malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma filahu. Ya Allah, kasihanilah si fulan, ya Allah ampunilah si fulan. Jadi kita dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Maka ini kita kerjakan ya. Jadi sebelum subuh itu sudah bangun, sudah sholat tahajud, sudah sholat malam, sudah berdoa. Kemudian setelah itu sholat qobliyah. Qobliyah bagusnya ya di kamar. Di sini di kamar, pondok, nanti sholat subuhnya di masjid. Kalau kira-kira waktunya nanjak ya sudah di masjid. Sholat qobliyah di masjid juga tidak apa-apa. Yang penting nanti setelah itu sholat berjamaah. Jangan sampai sholatnya ini tidak berjamaah. Apalagi thalabul ilmi ini sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang sholat berjamaahnya perbuatan yang baik, jangan sampai tidak dikerjakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min hadha al-kalam marhuma wa ja'alna barokatan barokatan maksuma. Allahumma la ja'alna min majlisina hadha al-kalam wa baraka wa la 'aidan illa sadarta wa la hamdan illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa adaita wa la qalilan illa wafata wa la hajatan min al-dunya wa akhirina qadaita ya rabbal alamin. Allahumma hadina wa hadina wa ja'alna sababa liman ihtada. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma irfa'na al-bala wal wabala wal fahsya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah an sayyidil biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amina fi dinina wa aslih lana umrana waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabaraka wa ta'ala. Allahumma rizqna
Inza kita dikateri dari Al-Quran wa ilmu fi sudurina wa fi amalina Allahumma bikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa bi'izzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa antal wahhab Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa akhtim lana bi husnil khatimah wa akhtim lana bi husnil khatimah wa akhtim lana bi husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin tutup dengan kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.